Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Mayanti dengan NIM I1A11904 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai protein sel tunggal, yaitu Chlorella sp. Di mana Chlorella sp ini merupakan genus mikroalga atau ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar, air laut, dan tempat basah. Setiap sel Chlorella memiliki ketebalan 2-8 mikron dan tidak memiliki flagella. Selanjutnya yaitu pertumbuhan Chlorella sp, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroalga Chlorella sp terbagi atas 4. Yang pertama yaitu derajat keasaman pH, di mana variasi pH dalam media kultur dapat mempengaruhi metabolisme dan pertumbuhan kultur mikroalga, antara lain mengubah keseimbangan karbon anorganik, mengubah ketersediaan nutrien, dan mempengaruhi fisiologi sel. Kisaran pH untuk kultur alga biasanya antara 7-9, sedangkan kisaran optimum kultur alga laut berkisar antara 7,8 sampai 8. Yang kedua yaitu salinitas, di mana beberapa mikroalga dapat tumbuh dalam kisaran salinitas yang tinggi, tetapi ada juga yang dapat tumbuh dalam kisaran salinitas yang rendah. Selanjutnya yaitu suhu, di mana suhu ini berpengaruh terhadap proses kimia, biologi, dan fisika. Peningkatan suhu dapat menurunkan suatu kelarutan bahan dan dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme dan respirasi mikroba di perairan. Secara umum, suhu optimum dalam kultur mikroalga berkisar antara 20 sampai 24 derajat Celcius. Suhu-suhu di bawah 16 derajat Celcius dapat menyebabkan kecepatan pertumbuhan turun, sedangkan suhu di atas 36 derajat Celcius dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu cahaya, di mana cahaya ini merupakan intensitas cahaya yang sangat menentukan pertumbuhan mikroalga, yaitu dilihat dan lama penyimpanan dan panjang gelombang yang digunakan untuk fotosintesis. Cahaya ini berperan penting dalam pertumbuhan mikroalga, tetapi kebutuhannya bervariasi yang disesuaikan dengan kedalaman kultur dan kepadatannya. Selanjutnya yaitu pertumbuhan Chlorella sp. Di sini pertumbuhannya dibagi atas 3. Yang pertama yaitu karbon dioksida, di mana dengan kadar 1-2% biasanya sudah cukup digunakan dalam kultur mikroalga dengan intensitas cahaya yang rendah. Kadar karbon dioksida yang berlebih dapat menyebabkan pH kurang dari batas optimum, sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroalga. Yang kedua yaitu nutrien, di mana mikroalga memperoleh nutrien dari air laut yang sudah mengandung nutrien yang cukup lengkap. Namun, pertumbuhan mikroalga dalam kultur dapat mencapai optimum dengan mencampurkan air laut dengan nutrien yang tidak terkandung dalam air laut tersebut. Nutrien tersebut dibagi menjadi 2, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Yang terakhir yaitu aerasi, di mana dalam kultivasi mikroalga digunakan dalam proses pengadukan media kultur. Pengadukan ini sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mencegah terjadinya pengendapan sel nutrien tersebar dengan baik, sehingga mikroalga dapat kultur mendapatkan nutrien yang sama. Selanjutnya yaitu Chlorella sp sebagai sumber bahan pangan, di mana pemanfaatan Chlorella sp sebagai bahan pangan dinilai efektif karena selain sumber pangan alternatif, juga terkandung zat gizi. Mikroalga khususnya Chlorella sp sangat baik bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu mikroalga, di mana mikroalga ini kaya akan protein, lemak, karbohidrat,
air, serat makanan, vitamin, dan mineral. Mikroalga ini mengandung pigmen atau klorofil, tokoferol, dan komponen aktif. Selanjutnya kita masuk ke diagram alir proses pembuatan. Yang pertama kita melakukan inokulasi bibit Chlorella ST. Selanjutnya yaitu pemanenan, di mana pemanenan ini dilakukan 4-5 hari sekali. Selanjutnya proses pengeringan, di mana proses pengeringan ini dilakukan menggunakan oven. Pengovenan selama 5 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu penggilingan, di mana penggilingan ini dilakukan hingga menjadi bubuk. Dan yang terakhir yaitu pengemasan. Pengemasan ini dilakukan dengan pengisian bubuk Chlorella ke dalam kapsul. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja video yang saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.